Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan nomor BP 1911072024 dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu ujian tengah semester saya atau UTS Sistem Komunikasi. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Yang pertama yaitu untuk prinsip kerja mikrofon, yaitu ketika kita berbicara di hadapan mic atau mikrofon itu akan menghasilkan suara atau tekanan udara yang akan membuat membran atau diafragma pada mic itu akan bergerak sehingga mengakibatkan eh, magnet yang di dekat setelah diafragma itu mengakibatkan magnet itu di sekitar lilitan itu akan bergerak, kemudian akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Selanjutnya, prinsip kerja speaker. Sama seperti kebalikan dari mikrofon, itu mulai dari energi listrik. Jadi energi listrik yang diterima dari mic, yang awalnya energi listrik yang diterima dari mic itu akan menarik, kemudian mendorong magnet yang di sekitar lilitan sehingga akan menggetarkan membran pada speaker, yang mana yang akan membuat udara yang bergetar kemudian menghasilkan suara seperti asalnya. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan karakteristik suara manusia. Karakteristik sinyal suara manusia yaitu sinyal suara manusia merupakan sinyal kompleks dan sinyal suara manusia itu berbentuk gelombang sinus. Kemudian amplitudo dan frekuensi yang dihasilkan suara manusia itu tidaklah konstan. Dan pada umumnya sinyal suara manusia itu memiliki frekuensi yang besarnya itu sekitar 300 sampai 3000 Hz dan itu termasuk kategori frekuensi rendah. Selanjutnya itu jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Yang pertama yaitu dari pengertian modulasi. Modulasi itu adalah proses merubah satu atau lebih parameter sinyal pembawa atau sinyal carrier agar sesuai dengan parameter sinyal informasi, yang mana parameter tersebut itu adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa. Kemudian lanjut ke jenis modulasi analog. Yang pertama itu modulasi AM, yaitu adalah perubahan amplitudo pada sinyal pembawa atau sinyal carrier itu agar sesuai dengan amplitudo pada sinyal informasi. Yang kedua, modulasi FM, yaitu perubahan frekuensi pada sinyal pembawa itu agar sesuai dengan frekuensi pada sinyal informasi. Selanjutnya modulasi PM, yaitu adalah perubahan parameter fasa pada sinyal pembawa atau sinyal carrier itu agar sama dan sesuai dengan fasa pada sinyal informasi. Lalu kenapa? Apa alasan perlu modulasi? Yaitu untuk mengirimkan sinyal frekuensi rendah melalui antena itu sangat sulit karena frekuensi rendah itu mempunyai panjang gelombang yang sangat besar dan ukuran antena juga yang diperlukan pasti sangat besar. Selanjutnya, alasan perlu modulasi yaitu adalah bahwa sinyal suara atau sinyal informasi itu mempunyai range frekuensi yang sama. Jadi pada sinyal itu perlu modulasi agar sinyal sampai di penerima bisa dibedakan di domain frekuensi dan difilter secara elektronik. Selanjutnya itu soal keempat, yang mana itu tulis persamaan modulasi AM, yang mana langsung saja itu persamaan modulasi AM. Pertama, untuk persamaan pertama yaitu XM ini adalah untuk nilai modulasi,
Selanjutnya AM max. AM max itu adalah untuk amplitudo modulasi atau sinyal sinyal informasi, maaf. Selanjutnya dikali sin 2V FM. FM ini adalah frekuensi untuk sinyal informasi dikali T. Jadi ini adalah untuk persamaan sinyal informasi. Selanjutnya XC kali T itu AC max dikali sin. AC max, XC ini adalah untuk sinyal carrier. Kemudian AC max ini adalah untuk amplitudo maksimum dari sinyal carrier. Selanjutnya FC dikali sin dalam kurung itu 2V kali FC. FC ini adalah untuk frekuensi sinyal carrier atau sinyal pembawa dikali T untuk persamaan kedua. Lalu dapatlah untuk persamaan ketiga yaitu XC untuk AC max dikali XM dikali sin kali 2V FC frekuensi carrier dikali T. Lalu untuk mendapatkan persamaan selanjutnya kita substitusikan persamaan ke-1 dengan persamaan ketiga. Jadi substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. Jadi didapatkan hasilnya yaitu XC T sama dengan AC max ditambah sinyal amplitudo carrier dikali amplitudo untuk sinyal informasi kali sin 2V kali frekuensi sinyal informasi dikali T dalam kurung, oke, dikali sin 2V FC kali T. Ini untuk persamaan ke-4. Lalu untuk selanjutnya itu kalikan persamaan ke-4 ini dengan AC max per AC max. Kalikan ke bagian amplitudo, masing-masing amplitudo, ini dan ini. Jadi didapatkan persamaannya itu XC T yang mana AC max dikali AC max per AC max. Kemudian ditambah AM maksimum kali AC max di per AC max. Kemudian dikali sin 2V FM dikali sin 2V FC T. Nah, bisa dilihat di sini AC max dengan AC max bisa dicoret. Kemudian jadi untuk ini jangan kita coret dulu karena untuk nilai M itu atau indeks modulasi ditulis sebagai M itu sama dengan AM max per AC max. Jadi nilai ini dengan ini kita ganti ke M. Jadi didapatkanlah persamaannya yaitu XC kali T AC max ditambah M kali AC max. M-nya adalah modulasi kali sin 2V frekuensi dari informasi kali T, maaf ini kurang T ya, dikali sin 2V FC kali T. Nah, didapatkanlah persamaan, maaf ini persamaan kelima, ini persamaan ke-6. Lalu untuk selanjutnya nampak, oke, kamera, oke. Lalu dilanjutkan yaitu XC kali T sama dengan
AC max. Maaf, ini nggak usah karena sudah saya jelaskan. Sudah dapat AC max kali M C kali T. Kita keluarkan AC max ini. Jadi didapatkan XC. Jadi kita keluarkan dulu AC max. Jadi buka kurung itu 1 ditambah modulasi dari sinyal pembawa atau sinyal carrier dikali sin 2V kali M kali T. Lalu dikali sin 2V FC kali T. Ini untuk persamaan ke-7. Lalu kita kalikan sin ke masing-masing, semuanya kita kalikan sin ke dalam kalikan sin ke dalam kurung semuanya. Jadi didapatkan kali sin ke dalam kurung yaitu X CAM untuk T itu kali AC maksimum itu kali sin 2V FC kali T ditambah M kali sin 2V frekuensi dari informasi, kemudian dikali sin 2V kali T. Dapatlah persamaan ke-8. Lalu ingat bahwa untuk rumus urunan sin yaitu yang mana untuk sin A dikali sin B itu adalah 1/2 atau setengah cos A dikurang B dikurang 1/2 setengah cos A ditambah B. Jadi kita pakai persamaan ini untuk ke persamaan ke-8. Jadi didapatkan untuk SCAM, maaf ini C-nya kecil, AM kali T didapatkan itu amplitudo maksimum dari sinyal carrier dikali sin 2V kali frekuensi carrier kali T ditambah modulasi per 2 dikali cos 2V kali FC kurang FM kemudian dikali T. Lanjut ke bawah dikurang M per 2 cos 2V kali FC tambah FM itu kali T. Nah, inilah bentuk persamaan ke-9. Inilah persamaan hasil akhirnya yang kita dapat. Bisa kita lanjutkan, yaitu kita bisa menggabungkan untuk mengaturnya lebih bagus. Jadi untuk persamaan terakhir kita jumlahkan atau kita atur yang bisa diatur. Jumlahkan masih bisa dijumlahkan, yaitu X C AM kali T yang dikali AC maksimum kali sin 2V kali FC kali T ditambah AC maksimum 2 dikali cos 2V FC kurang FM dikali T itu. Kemudian dilanjutkan itu dikurang modulasi kali C maksimum per 2 kali cos itu 2V FC tambah FM kali T.
Inilah bentuk persamaan terakhirnya, itu persamaan ke 10. Didapatlah persamaan ini, yaitu untuk persamaan itu XC carrier dari modulasi AM itu dikali mulai dari amplitudo maksimum dari sinyal carrier dikali sin 2V kali frekuensi dari sinyal carrier T, kemudian ditambah itu modulasi dikali dengan amplitudo maksimum sinyal carrier dibagi 2, lalu dikali cos 2V dikali itu dikali buka kurung yang mana kita jumlahkan atau kurangkan dulu dari frekuensi sinyal carrier dikurang sinyal informasi, kemudian kita maaf ini lanjutannya dikurang modulasi dari amplitudo maksimum dari sinyal carrier bagi 2, kemudian dikali cos 2V, kemudian yang tadi dikurang sekarang ditambah lagi untuk itu frekuensi carrier dikali frekuensi informasi dikali T. Inilah persamaannya. Baik, selanjutnya itu soal kelima, yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Yang pertama itu modulasi AM. Pengertian dari modulasi AM itu menunjukkan ukuran seberapa besar amplitudo sinyal informasi yang mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Jadi besar indeks modulasi yaitu antara 0 sampai 1. Yang mana apabila indeks modulasi jika lebih besar dari 1, maka akan terjadi yang namanya over modulasi. Selanjutnya itu pengertian dari spektrum sinyal termodulasi AM. Itu adalah modulasi sinyal yang membawa membawa dengan sinyal informasi AM. Bandwidth frekuensi sinyal akan lebih besar. Selanjutnya itu bandwidth AM atau lebar pita frekuensi, yaitu 2 kali frekuensi sinyal informasi yang mana M/2 dikali AC maksimum, yang mana AC maksimum itu adalah amplitudo maksimum untuk sinyal carrier. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Yang pertama, prinsip kerja untuk modulator AM yaitu rangkaian penguat yang dipengaruhi oleh VCE dan VCC itu dipengaruhi oleh sinyal informasi. Itu sinyal VCC itu ditambahkan dengan sinyal informasi, maka inputnya akan berubah menjadi penguatannya, akan berubah-ubah penguatannya sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Selanjutnya itu prinsip kerja untuk demodulator AM. Yang pertama yaitu dioda sudah diberikan polaritas positif negatif itu pada anoda dan katoda, dan kita bisa sebut itu sebagai bias maju. Jadi ketika bias maju maka akan menjadi sebuah saklar tertutup, dan sebaliknya jika dia akan berfungsi sebagai saklar terbuka. Jika diberikan input positif pada sebuah dioda, maka siklus positif dioda itu akan tertutup. Kemudian arus dilewatkan pada output. Jika polaritas arus sudah negatif, maka dioda akan terbuka. Dan maka tidak ada sinyal yang dilewatkan. Ini akan berlangsung terus karena arusnya itu akan bolak-balik. Sehingga output dari dioda itu akan dioda ini itu selalu setengah puncak positif saja yang dilewatkan dari sinyal. Lalu kapasitor pada ujung dioda, maka sinyal yang itu maka sinyal itu adalah saat dioda bias maju, maka kapasitor akan mengisi muatannya sebesar kemudian saat dioda akan sebesar warna biru saat dioda terbuka. Kemudian puncak positif negatif ketika menuju puncak negatif, maka dioda akan terbuka dan kapasitor akan menahan konstan muatannya.
Lalu saat menuju puncak positif lagi, maka dioda akan kembali tertutup dan kapasitor akan mengisi muatan sebesar tegangan. Jadi setelah itu, jika diinputkan dengan sinyal AM, maka kita lihat bahwa outputnya akan kembali menampilkan berbentuk seperti sinyal informasi dengan menggunakan filter. Lalu sinyal ini didapatkan lagi frekuensi tunggalnya. Selanjutnya, soal ketujuh yaitu jelaskan modulasi AM DSB FC atau full carrier, kemudian AM DSB SC, kemudian AN SSB. Yang pertama itu amplitude atau AM DSB FC, yaitu modulasi amplitudo yang sinyal penyusunnya terdiri atas sinyal carrier dan dua buah sinyal sideband, yaitu USB LSB atau USF atau LSF. Selanjutnya AM DSB SC, yaitu modulasi amplitudo yang sinyal penyusunnya itu terdiri atas dua buah sinyal sideband secara ringkas merupakan sinyal AM DSB FC yang ditekan atau dihilangkan sinyal carriernya menggunakan BFC, yaitu band stop filter. Selanjutnya AM SSB, yaitu modulasi amplitudo yang sinyal penyusunnya terdiri atas salah satu sinyal sideband, yaitu USB atau LSB. Atau secara ringkas itu merupakan sinyal dari AM DSB SC yang dilewatkan salah satu sidebandnya. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM DSB SC dan AM SSB. Untuk mendapatkan sinyal dari yang pertama yaitu AM DSB SC itu didapatkan dengan cara yaitu pertama dengan memfilter sinyal carrier dan sinyal termodulasi AM menggunakan filter BSF, maka akan didapatkan sinyal AM DSB SC. Dan cara yang kedua itu dengan cara mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier, maka akan didapatkan langsung itu sinyal AM DSB SC. Selanjutnya untuk mendapatkan sinyal AM SSB itu dilakukan dengan cara itu melewatkan salah satu sideband dari AM DSB SC juga menggunakan filter sehingga menghasilkan hanya satu sideband saja. Lalu kemudian itu menggunakan balance modulator juga dapat membangkitkan untuk sinyal AM SSB dengan menambahkan BPF yang akan melewatkan salah satu sidebandnya. Selanjutnya itu soal 9 yaitu jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Itu dengan cara mendapatkan sinyal informasi itu dengan cara mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter, lalu mendapatkan sinyal informasi yang lebih jelas digunakan filter LPF atau low pass filter, karena pada domain frekuensi hasil perkalian sinyal SSB dengan sinyal carrier itu terdapat dua sideband, maka yang dibutuhkan adalah frekuensi rendahnya, sehingga dengan LPF diloloskan sinyal yang berfrekuensi tinggi sehingga didapatkan sinyal informasi yang sama dengan sinyal informasi yang dikirimkan namun dengan kualitas atau amplitudo yang lebih kecil. Kemudian keuntungannya itu pertama itu untuk menghemat daya karena itu kita hanya melewatkan satu sinyal saja. Kemudian keuntungan selanjutnya itu bandwidthnya yang dihasilkan itu lebih kecil. Lalu nomor 10, untuk soal nomor 10 yaitu jelaskan frekuensi division multiplex. Multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Itu untuk frekuensi division multiplex itu dengan cara adalah menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi.
Lalu FDM itu adalah menggunakan sinyal AM DSBFC atau full carrier, sideband full carrier, tetapi bandwidth yang digunakan itu lebih besar. Maka hal itu lebih baik menggunakan SSB untuk PDM multiplex, sehingga bandwidth masing-masing saluran itu adalah 2 Vmax. Ini membuat kita lebih paham bahwa untuk menyelamatkan biaya dan frekuensi akan lebih baik digunakan FDM dengan menggunakan sistem modulasi SSB. Baik, hanya inilah presentasi itu ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Komunikasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.